Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa dengan saya di hari pertama pertemuan mata kuliah Fisika Teknik ya. Ya, ini mungkin hanya sedikit yang bisa gabung di jam 6:30 ya, karena agak susah juga untuk bisa kuliah jam 6:30, tapi saya sebagai pengajar mencoba komitmen. Jam pertama saya akan mulai 6:30. Dan mungkin juga beberapa banyak yang tidak bisa hadir ya, karena berbagai macam ya. Kemarin ada yang menghubungi saya, ada yang harus merawat ibunya dulu, ya. Kemudian ada yang harus ngantar makanan atau apa gitu ya, karena kebetulan kerja sampingan ya, dan jadwalnya ngantar makanan pagi hari ya, tidak apa-apa ya. Saya maklumi ya, namanya juga sudah dewasa, mungkin kebutuhan juga harus dipenuhi sendiri begitu ya, tidak mendapatkan uang dari orang tua. Ya, jadi berbeda-beda, saya maklumi. Jadi kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir di pagi hari, maka saya buka untuk bisa hadir di kelas yang setelah ini. Ya. Mungkin saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya ya. Nama saya ini ya. Nama saya Kolkilah Ardian Ilman. Panggilannya bisa Pak Kolki gitu ya. Jangan yang lain, karena misalnya mau dipanggil Pak Ardian, karena ada dosen lain yang namanya juga Ardian, takutnya nanti yang dimaksud beda. Jadi panggil saja Pak Kolki ya. Dan kebetulan saya juga sebagai sekretaris program studi ya. Jadi yang mengurusi segala macam terkait perkuliahan akademik ya, itu penanggung jawabnya saya ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang sedang banyak masalah terkait KRS itu ya, terkait KRS itu masih banyak yang belum bisa melakukan KRS, ya itu memang sedang saya handle sekarang. Nanti akan dicoba untuk ada semacam program penyelamatan gitu ya, program penyelamatan bagi mahasiswa yang belum KRS-an, tapi menunggu sampai masa revisi KRS dulu gitu ya. Nah, itu sudah saya jelaskan di grup info ya, info Sekprodi gitu ya. Kemudian ruangan saya itu ada di lantai 2 ya. Lantai 2, karena kan ruang dosen teknik mesin itu ada 2 ya. Di lantai 2 gedung H ya. Di lantai 2 gedung H dan lantai 4 di gedung H ya. Mungkin banyak dari mahasiswa yang angkatan 2021 belum main ke kampus ya. Nanti mungkin bisa persiapan karena tanggal 28 Maret ya, tanggal 28 Maret itu direncanakan untuk luring. Ya, jadi mungkin sudah mulai persiapan ya, bagi yang belum dapat kos atau rumah singgah bisa segera mempersiapkan dari sekarang. Karena kalau saya lihat sudah mulai terisi ya, beberapa sudah dulu ketika pandemi masih banyak tulisan rumah kosong ya, ada kamar kosong ya, tapi sekarang tulisan kamar kosong itu sudah mulai dihilangkan, yang mungkin artinya sudah terisi penuh ya. Kemudian juga saya punya kerabat yang membuka kos-kosan di daerah UMS dan mulai sudah penuh gitu ya. Jadi silahkan bagi yang mungkin belum dapat kos-kosan atau kontrakan atau tempat tinggal, bisa segera mempersiapkan. Karena direncanakan ya, sudah mulai fix sebenarnya tanggal 28 Maret, itu sudah mulai pertemuan secara langsung di kelas. Nah,
Ruangan saya ada di lantai 2 gedung H, ya, di ruang Sekprodi ya. Nanti silahkan bisa main ya, bisa main untuk melihat ruangannya. Tapi kalau ingin ketemu saya itu hanya jam ini ya. Nah, ini waktu kalau ingin ketemu saya terkait akademik ya, terkait akademik. Tapi bisa juga tidak jam ini asalkan sudah membuat janji dengan saya gitu ya. Karena selain jam 13 sampai 15 ini saya ngajar, kemudian ada rapat dan sebagainya. Jadi kalau mahasiswa mau bertemu di luar jam ini memang harus janjian dulu daripada sudah nunggu lama tapi ternyata tidak ketemu di jam selain ini. Dan untuk menghubungi saya ya, khusus mahasiswa fisika teknik ya, atau mahasiswa yang saya ampu itu boleh via nomor pribadi ya. Tapi wajib pertanyaannya ya terkait mata kuliah ya, wajib pertanyaannya terkait mata kuliah ya. Jadi mata kuliah fisika teknik atau mata kuliah lainnya yang saya sebagai pengampu. Tapi kalau misalnya terkait akademik bebas, ya, misalnya terkait KRS, jadwal yang belum keluar dan sebagainya, itu tanyanya ke nomor Sekprodi ya. Kalau nanyanya ke nomor pribadi saya, nanti langsung saya alihkan. Atau kadang-kadang juga saya blok gitu ya. Karena ada beberapa yang sampai 3 kali sudah diingatkan, nanyanya ke nomor Sekprodi, tapi dia tetap ngeyel, ya saya blok nomornya gitu. Jadi saya arahkan ke nomor Sekprodi ya, jika urusan akademik umum. Ya, oke. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar ya. Kemudian untuk kuliah kita ya, fisika teknik kelas A ini, kelas A, fisika teknik kelas E ya, itu secara normal dimulai jam 6.30 sampai jam 8.10 ya. Nanti yang kedua itu berarti 8.10 sampai 9.50 apa ya? Nanti saya cek lagi. Ini durasinya 100 menit ya. 2 SKS ya. 1 SKS itu kan sama dengan 50 menit. Nah, berarti kalau 2 SKS berarti 100 menit ya. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait ini bisa langsung di kolom komentar ya. Oke, kemudian kita langsung aja deh mulai ke mata kuliah ya. Oke. Ya, tapi mungkin sebelum ini, oh ya, kemudian untuk psikologi ya. Untuk psikologi sudah pada gabung ya. Nanti yang belum gabung bisa silahkan tanya temannya kodenya apa. Cek, cek. Tadi keputus ya? Sekarang masuk ya ini suaranya? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke, ya. Tadi kayaknya keputus ya. Oke, untuk fisika teknik ya, ada 2 kelas, kelas E dan kelas F. Ya. Nah, ini masih kosong ya, belum saya isi apa-apa. Yang kelas E bisa masuk ke sini ya. Untuk kelas E sudah saya share di chat ya. Untuk yang kelas F
Untuk yang kelas F, ya, yang kelas F juga sudah saya share ke kolom chat ya. Untuk yang kelas E sudah gabung berapa nih? Sudah gabung sekitar 20 mahasiswa dikurangi saya, jadi 19 ya. Sudah gabung 19 mahasiswa. Kemudian untuk yang kelas F, ya, baru 5 ya, yang kelas F. Ya, nanti mungkin yang kelas F bisa segera gabung ya. Oke. Nanti segala bentuk materi, tugas, dan sebagainya akan saya share di Schoology, jadi yang belum bergabung bisa silahkan bergabung. Tuh. Kemudian buku ya, buku yang akan dipakai. Ini ya, buku yang akan dipakai, nanti juga akan saya berikan di grup, enggak di grup mungkin ya, karena agak besar ini sekitar 21 mega. Jadi nanti saya share di Schoology. Jadi buku yang dipakai adalah ini ya, University Physics ya, University Physics. Inilah pokoknya ya, nanti saya share gitu. Tapi kita tidak akan membahas semuanya karena sebagian sudah dibahas di fisika dasar ya, semester 1 kemarin. Jadi nanti ada beberapa yang ya tidak apa-apa Mas, ini Mas atau Mbak ya, Orviel ya, kelas F tapi gabungnya kelas E ya, tidak apa-apa. Tapi yang jelas kalau kelasnya berbeda, mengumpulkan tugasnya tetap di kelas yang sesuai ya. Karena nanti ada asisten saya yang menilai tugas-tugas. Nah, itu kalau sampai salah masuk nanti dikira asisten saya tidak mengumpulkan gitu. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita akan masuk ke ini ya. Nah, jadi nanti materi ini sebenarnya ada di buku ini ya, di buku ini tadi, cuman saya ambil sebagian khusus untuk pertemuan pertama ini. Jadi itu chapter 15 ya. Nah ya, chapter 15. Nah, jadi ini itu adalah bagian dari buku ini gitu ya. Tapi saya ambil supaya tidak terlalu banyak. Jadi itu ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya terkait bermacam-macam mata kuliah terkait persiapan ya sebelum kita memulai mata kuliah ini. Ya, nanti ini akan saya rekam dan saya share ke YouTube saya gitu ya. Jadi nanti silahkan bisa cek kembali jika ada yang terlewat melalui rekaman ini di YouTube saya. Ya. Kalau mau subscribe juga boleh ya, tapi saya tidak memaksa. Yang subscribe dan tidak subscribe itu tidak mempengaruhi nilai. Ya. Yang mempengaruhi nilai adalah tugas ya, dan juga terkadang ada kuis. Tapi kalau kuis mungkin akan saya laksanakan ketika sudah masuk luring ya. Kalau masih online agak susah kuis. Jadi tugas sudah pasti ada, kemudian ujian juga pasti ada, dan itu nanti akan menjadi
acuan untuk penilaian. Nilai yang paling besar itu datang dari ujian tentunya ya, ujian tengah semester dan ujian akhir. Tapi tugas-tugas juga tetap akan saya nilai, dan kalau ternyata tugasnya baik dan rajin, ya kemungkinan misal ya di ujian itu tidak maksimal, nanti akan dibantu oleh tugas ya. Jadi yang penting tugasnya tugas kalau misalnya mengerjakan semua gitu ya dengan benar, tidak hanya sekadar mengumpulkan gitu ya, atau mungkin kemarin ada gitu ya yang dia mengumpulkan tugas temannya, setelah saya konfirmasi ternyata temannya yang dikumpulkan itu tidak tahu kalau tugasnya dikumpulkan oleh orang tersebut gitu ya. Nah, itu kan jahat ya. Sudah dipinjami pekerjaan ya, sudah diberikan boleh lihat gitu ya, boleh dipelajari. Kalau tugas nggak masalah mau contekan, yang penting yang mencontek paham ya. Tapi ternyata yang dicontekin malah tidak mengerjakan gitu ya, dikumpulkan, dan yang lebih parahnya lagi namanya diedit ya. Namanya diedit. Nah, itu jahat sekali, itu jahat sekali ya. Dan bisa kepikiran kayak gitu ya, padahal masih mahasiswa. Oke. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi ya pada siang. Siang atau pagi? Pagi ya, pagi hari ini. Oke, tidak ada yang tanya ya. Oke. Jadi materi kita ya, pada pagi hari ini adalah terkait namanya fluid motion ya, atau gerakan fluida. Fluida ya. Semoga jelas ya tulisan saya ya. Nah, ketika kita dulu belajar fisika dasar ya, ini dulu kita belajar fisika dasar, yang sekarang kan fisika teknik ya. Nah, kalau fisika dasar itu kita fokusnya ke mekanika. Ya. Mekanika itu gerakan-gerakan objek padat ya. Misalnya ada benda gitu ya, kemudian didorong, nah, sehingga bendanya kan bergerak. Nah, bendanya bergerak ini pasti punya kecepatan gitu ya, ada kecepatan. Ya. Kemudian juga kadang-kadang ada gaya geseknya. Ya, jadi kalau fisika dasar ya kemarin kita belajar banyak ke mekanika ya, atau mungkin ada bola dilemparkan dengan sudut tertentu. Ya, kecepatan awalnya V1, kemudian di sini ada sudutnya, misalnya sudutnya 30 derajat. Ya, jadi fisika dasar itu kemarin banyak membahas terkait mekanika. Ya. Kalau di fisika teknik, ya, kita objeknya tidak lagi padat ya. Objeknya bukan yang solid ya, bukan yang padat, tapi kebanyakan dalam bentuk fluida ya.
Nah, fluida ini ada yang bentuknya cairan, ada yang bentuknya gas. Ya. Kemudian di fisika teknik juga kita akan belajar terkait kalor atau panas. Ya. Ini panas kan sesuatu yang tidak bisa kita pegang, ya. Tapi kita bisa merasakan, ya. Merasakan kapan suatu kondisi itu kita anggap sebagai panas, kapan suatu kondisi itu kita anggap sebagai dingin, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam di fisika teknik. Kemudian juga nanti ada rangkaian listrik, ya. Nah, jadi ini ya perbedaan mendasar terkait fisika semester 1, ya, fisika dasar ini di semester 1 dan ini di semester 2, ya. Oke. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk fisika teknik dan fisika dasar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian ini ya, fluid motion. Jadi apa itu fluid motion ya? Jadi kalau diartikan ya tadi diartikan fluid itu artinya fluida ya. Fluida, sedangkan motion itu artinya gerakan ya. Nah, jadi gerakan fluida gitu ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya fluida ini ya? Di sini ada apa itu fluida gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal fase benda ya, ini fase benda. Kalau di SMA atau SMA ke bawah gitu ya, kita mengenal ada 3 ya, padat, kemudian apalagi cair, dan gas ya. Tapi kalau sekarang ada namanya plasma ya. Nah, kalau padat itu solid, bahasa Inggrisnya ya, solid. Kemudian kalau cair itu liquid. Nah, kemudian kalau gas itu ya bahasa Inggrisnya gas. Kalau plasma itu plasma. Ya. Jadi misal kita punya es ya, es batu gitu ya. Kita punya es batu, ini ice gitu ya. Kemudian kita panasi ya, maka es itu akan mencair ya. Dia akan mencair ya, menjadi air ya. Atau water gitu ya. Ketika air itu kita panasi lagi, dia menjadi gas ya. Ini gambarnya gas lah ya. Gas. Tapi kalau nama air yang jadi gas itu kan uap air ya. Jadi gas air itu uap air. Nah, plasma itu ketika dipanasi lagi ya. Jadi sudah jadi gas, kemudian gasnya itu dipanasi lagi, nanti dia akan menjadi plasma. Ini gambarnya apa ya? Karena plasma itu tidak terlihat gitu ya. Plasma ya. Salah satu contoh plasma itu api ya. Api itu kan tidak bisa dipegang ya. Tidak bisa dipegang, itu api ya. Kemudian ada petir juga, itu juga salah satu bentuk plasma ya. Tapi kita nggak akan belajar sampai plasma karena itu ranahnya lain ya. Kecuali kalau ada perbaruan kurikulum ya. Kalau perbaruan kurikulum ternyata kok kita harus belajar sampai plasma, ya nanti juga akan ada sesi plasma.
Tapi yang jelas plasma itu nanti bagus untuk penghantar listrik ya. Ini bagus ya, karena plasma itu mengandung elektron bebas ya. Jadi elektronnya bebas sehingga ketika menghantarkan listrik itu bagus ya. Kalau kita nonton Iron Man ya, Iron Man itu kan dia punya apa itu? Arc reactor ya. Itu kan plasma itu. Jadi dia bisa menyimpan banyak energi, kemudian bisa melepaskan energinya. Ketika di charge juga dia cepat ya, energi charge-nya cepat gitu ya. Itu plasma ya. Tapi kita tidak belajar sampai plasma ya, ini hanya sebagai ilmu lah ya, sebagai ilmu. Bagi pengetahuan maksudnya ya, tambahan. Nah, kita kembali ke fase benda ya. Nah, fluida ya itu adalah ini ya, gas dan cair. Itu dia masuknya sebagai fluida ya. Jadi fluida itu ada dua, fluida cair dan fluida gas ya. Tapi kalau padat itu solid, bukan fluida. Plasma pun juga bukan fluida, tapi yang fluida adalah cair dan gas ya. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui fluida itu yang seperti apa sih ya? Bagaimana kita tahu kok itu fluida, kok yang lain bukan fluida gitu ya? Jawabannya ada di sini ya. Ada di ini. Kata kuncinya flows ya. Fluid is matter that flows under the influence of external force. Ya, jadi intinya fluida itu yang mengalir gitu ya. Fluida itu mengalir ya. Nah, fluida itu mengalir. Jadi kan tidak ada benda padat kok mengalir, itu tidak ada ya. Tidak ada balok mengalir. Tidak ada kayu mengalir ya. Tapi kalau air itu mengalir, minyak itu mengalir ya. Kecap itu mengalir gitu ya. Atau kalau yang gas misalnya uap air dialirkan melalui, ya itu kan ada kata-kata dialirkan ya. Jadi mudahnya dalam kita mengelompokkan suatu benda, apakah dia fluida atau bukan, itu dari kata-kata mengalir ya. Selama benda itu mengalir, maka bisa bisa disimpulkan bahwa dia itu adalah fluida. Itu cara paling mudah. Kalau cara yang lebih kompleks lagi, itu dilihat dari struktur atomnya ya. Tapi kalau mau lihat sampai struktur atom kan harus penelitian ya. Jadi kita ambil yang simpel aja. Ketika benda itu mengalir, maka dia adalah fluida ya. Nah, gitu aja. Tapi kalau misalnya ingin memastikan apakah benda yang mengalir itu benar-benar fluida, maka bisa langsung dicek menggunakan mikroskop ya, mikroskop elektron yang bisa melihat sampai ke struktur atom gitu ya. Oke ya, itu untuk fluida. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau dari kolom chat. Sebelum kita masuk ke ya, density and pressure gitu. Oke, tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan density. Ya. Bahasa Indonesia density itu massa jenis. Ya.
Density itu adalah massa jenis ya. Sebentar. Yes. Nah, massa jenis ya. Nah, massa jenis itu satuan internasionalnya adalah ini ya, kilogram kilogram per meter kubik ya, atau kilogram per meter pangkat 3. Jadi satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kilogram ini satuan internasional ya, satuan internasional. Karena ada juga satuannya seperti ini. Nah, ini satuan yang bukan internasional. Nah, saya sarankan selalu berpikir itu di satuan internasional. Karena kalau tidak di satuan internasional, nanti akan membingungkan ya. Jadi kalau misalnya ya intinya selalu diarahkan ke satuan internasional ya. Entah nanti diminta jawabannya dalam satuan yang tidak internasional, itu dipikir belakangan. Jadi temukan dulu jawabannya dalam satuan internasional, baru setelah itu dikonversikan ya. Jadi itu saran dari saya. Nah, kilogram ini ya itu dia melambangkan massa ya. Dia melambangkan massa, sedangkan meter kubik itu melambangkan volume. Ini massa simbolnya biasanya M, jangan kebalik ya. Massa M sebagai simbol massa dan M sebagai satuan meter. Ini kan meter pangkat 3 ya. Kemudian kalau volume itu biasanya V besar ya. Kalau V kecil itu artinya kecepatan. Ya, tapi kita pakainya yang V besar. Ya. Nah, jadi kalau kita mau rumusnya apa gitu ya, rumusnya massa jenis, saya tulis di sini aja. Massa jenis itu sama dengan massa, kayak gini aja deh. Ya. Ini massa dibagi dengan volume. Ya. Massa jenis satuannya, gini aja. Massa itu satuannya kilogram, kalau volume satuannya meter pangkat 3 ya. Berarti massa jenis satuannya kilogram meter pangkat 3. Ini massa jenis ya. Kalau mau ditulis dalam bentuk simbolnya, maka massa jenis itu simbolnya rho. Ya. Bukan P ya. P dengan rho itu berbeda ya, tidak sama. Jadi massa jenis itu rho ya, sama dengan massa itu M dibagi dengan V ya, atau volume ya. Oke. Nah, itu massa jenis ya. Dan massa jenis itu menunjukkan perbedaan benda gitu ya. Kan dulu ketika zaman dulu orang bertanya bagaimana kita bisa tahu massa jenis bagaimana kita bisa tahu bahwa emas yang kita terima itu adalah emas murni ya.
Bagaimana kalau ternyata itu bukan emas, tapi benda lain? Atau mungkin itu emas, tapi dioplos dengan besi misalnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Nah, caranya dengan menggunakan ini ya, rumus ini gitu ya. Jadi emas yang kita dapat itu ditimbang, masanya berapa. Kemudian setelah mendapatkan masanya, kemudian dicari volume emas tersebut. Nah, nanti kemudian antara massa dan volume itu dibagikan dengan menggunakan rumus ini, nanti massa jenisnya akan selalu sama, gitu ya. Bahwa kalau emas murni itu massa jenisnya adalah sekian, gitu ya. Ini contohnya, misalnya massa jenis bahan ya, macam-macam ya. Nah ini misalnya ya, massa jenis air itu kalau dalam satuan internasional itu 1. Aluminium itu 2.700. Ini 1.000 ya, 1.000, 2.700, alkohol 800 dan sebagainya. Kalau misalnya, nah ini emas ya, emas murni itu massa jenisnya 19.300 kg per meter kubik ya. Atau kalau dijadikan massa jenisnya gram per cm kubik tinggal dibagi 1.000 ya, jadi 19,3. Nah, misal kita dapat emas, setelah kita cek massa jenisnya kok kurang dari ini atau mungkin lebih, berarti itu emasnya oplosan. Nah, itu cara ngecek ya orang zaman dulu. Karena zaman dulu ya ketika zamannya Rasulullah atau zaman kerajaan-kerajaan dulu, pembayaran itu kan menggunakan emas ya, atau ketika mau ngasih hadiah atau apapun itu dalam bentuk emas ya. Tapi juga orang akan bertanya ini emasnya asli atau bukan, jangan-jangan penipuan. Akhirnya digunakanlah prinsip massa jenis tadi ya untuk menjaga ya keaslian dan kebenaran ketika orang diberikan emas ya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu aplikasi fisika dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi kita sebagai muslim itu ketika punya emas wajib berzakat ya. Wajib berzakat. Nah, kita juga harus tahu ya jangan-jangan emas kita tidak asli itu kan nanti zakatnya juga tidak benar jadinya ya. Ya. Atau bensin ya. Banyak kemarin viral ya bahwa bensin yang diterima pelanggan itu tidak sesuai dengan takaran. Ternyata pihak SPBU-nya mengoplos. Nah, itu juga mengoplos yang oplosannya itu bisa menyebabkan mesin rusak ya karena yang masuk di ruang pembakaran tidak bensin murni ya. Sebagainya itu ya. Nanti bisa dicek dengan menggunakan massa jenis. Kemudian lanjut ke pressure ya, pressure. Pressure ini artinya tekanan. Nah, tekanan ya. Rumusnya adalah ini ya. P sama dengan F dibagi A. Apa itu P ya? Apa itu P gitu ya? Ini P kecil ya, P kecil. P kecil itu artinya pressure. Satuannya PA. Kemudian F besar, itu force atau gaya. Satuannya Newton. Sedangkan kalau A artinya area atau luas permukaan. Luas permukaan, satuannya S.
Satuannya meter pangkat 2 ya, atau meter per segi ya. Jadi kalau saya tulis di sini maka jadinya pressure sama dengan force dibagi dengan area. Pressure satuannya PA, kalau force itu N atau Newton, kemudian kalau area itu meter persegi, ya, meter persegi. Oke. Kemudian itu, nah ini saya tambahkan lagi aja. Terkait tekanan ya. Terkait tekanan. Kan tadi satuannya Pascal ya. Nah, tapi bukan hanya Pascal sebenarnya kalau satuan tekanan ya, satuan untuk tekanan, tapi juga ada satuannya dalam bentuk, nah ini ya, karena kan tadi rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A ya. Nah, F itu kan satuannya Newton ya. Sedangkan kalau A itu kan meter pangkat 2. Jadi satuan daripada pressure itu juga bisa Newton per meter persegi ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya, 3 Pascal sama dengan berapa Newton per meter persegi? Ya jawabannya 3 ya. Itu kalau 1,5 kilo Pascal sama dengan 1,5 dikali 1000 ya. Newton per meter persegi ya. Berarti 1500 Newton per meter persegi ya. Nah, itu tekanan ya. Jadi bisa PA atau bisa Newton per meter persegi. Dan sebenarnya satuan tekanan itu banyak ya. Nah ini ya, satuan tekanan itu banyak. Nah ini ya, ada 1 bar ya, atau dimulai dari Pascalnya dulu aja ya. Saya copy aja deh. Copy image. Nah ini ya, kalau Pascal ya itu satuan konversinya banyak ya. Ada ke yang namanya bar, mmHg, dan atmosfer ya. Atau biasanya kita melihat tekanan udara 1 atmosfer. Nah itu juga atmosfer itu adalah salah satu satuan dari tekanan. Jadi kalau Pascal, 1 Pascal itu berapa bar? Ini ya, 1. Nah ini maksudnya gimana nih ya? Ada 1, ini koma ya, 00 E min 05. Itu artinya 1 dikali 10 pangkat min 5 ya. Nah, itu 1 Pascal sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 bar. 1 Pascal berapa Pascal ya? 1 gitu ya. 1 Pascal berapa milimeter Hg? 1 Pascal sama dengan 0,0
0,75 Hg dan seterusnya ya. Itu konversi terkait tekanan ya. Karena banyak satuan ya, karena banyak negara di dunia, setiap negara punya satuannya masing-masing, maka harus konversi ya. Konversi itu seperti mata uang ya. Jadi rupiah kalau mau ke Malaysia harus dikonversi menjadi ringgit ya. Karena atau mungkin dari Indonesia ke Inggris ya harus diganti dengan pound sterling gitu ya. Sehingga muncullah mata uang internasional ya, dalam hal ini adalah dolar gitu ya. Jadi kalau kita punya dolar, kita bisa digunakan ke semua tempat. Itulah yang dinamakan satuan internasional. Jadi kalau misalnya kita ngomong 1 Pascal di Indonesia, orang luar negeri juga paham 1 Pascal ya. Tapi kadang di negara lain menggunakan bar. Di Indonesia nggak pakai bar ya. Pakainya atmosfer. Nah, jadi harus dikonversi. Itulah kenapa ada yang dinamakan dengan satuan internasional ya, supaya semua orang bisa tahu ya. Masalah nanti harus dikonversi ke satuan lain itu tergantung dengan siapa kita berbicara ya, tergantung dengan siapa kita bekerja gitu ya. Oke, kita kembali ke ini tadi ya, ini terkait tekanan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke tekanan hidrostatis ya. Nah, tekanan hidrostatis. Ini saya tidak membahas semua detail ya, nanti bisa dibaca sendiri karena yang saya jelaskan hanya yang utamanya. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut silahkan ya. Ini kan seperti ada nama penemunya dan sebagainya, itu kan tidak perlu saya jelaskan di sini, bisa baca-baca gitu ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Di tekanan hidrostatik ya. Ini saya lewati ya, yang sebelah sini ini terlalu teoritis gitu. Kita langsung masuk ke sini. Tekanan hidrostatis ya. Nah, tekanan hidrostatis. Ini contohnya kalau kita renang ya, renang terus menyelam, semakin dalam itu kan tangan dan kaki kita ketika ingin bergerak semakin berat ya. Kenapa? Karena tekanan air ya atau tekanan fluida itu yang ada di bumi ya, karena kita taunya kan yang ada di bumi, kita nggak tahu di tempat lain gitu ya. Itu semakin kita dalam, itu tekanannya semakin besar ya, sehingga tekanan hidrostatis ya, P gitu ya, pH gitu ya, itu dia akan berbanding lurus dengan kedalaman.
atau H ya. H ini kepanjangan dari height ya, kedalaman ya. Jadi semakin dalam suatu benda ya, dalam sebuah fluida, maka tekanan yang dia rasakan itu semakin besar gitu ya. Itulah kenapa ketika ada pesawat jatuh atau kapal tenggelam atau kemarin yang dulu yang sempat viral apa namanya, kapal selam itu ya. Kapal selam apa lupa namanya itu ya. Kapal selam Indonesia lah ya, yang dia karam. Itu walaupun dia adalah kapal selam, tapi kapal selam itu memiliki maksimal bisa menahan tekanan hidrostatis itu di kedalaman tertentu. Ya. Kalau dia menyelam lebih dalam, ada kemungkinan dia akan remuk. Ya, remuk karena tekanan air laut di kedalaman. Ya. Dan sampai sekarang juga belum diketahui ya bagaimana atau di mana pun kalau sudah diketahui, saya yakin pasti sudah remuk ya karena kekuatan dari tekanan air laut samudra itu gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin dalam kita menyelam, itu semakin sulit atau semakin besar tekanannya. Bahkan lebih mudah untuk menjelajahi luar angkasa daripada menjelajahi samudra. Ya, karena kalau di luar angkasa itu eh, konstruksi pesawatnya itu lebih mudah. Ya, tidak perlu sampai tidak perlu sampai dibuat sekokoh kapal selam gitu ya. Dan memang ternyata masih banyak misteri-misteri samudra yang belum bisa dipecahkan ya. Karena memang manusia belum punya teknologi untuk bisa masuk sampai samudra terdalam ya. Ya itu ya. Kita nggak tahu ya di sana ada apa saja gitu ya. Kalau di film-film ada ini ya monster gitu ya, ada monster, kemudian ada spesies-spesies langka yang kita belum tahu ya, kita belum tahu gitu. Jadi tekanan hidrostatis dia ini lambang setara ya atau berbanding lurus ya. Jadi semakin dalam semakin besar tekanannya. Jadi lambangnya itu bukan sama dengan tapi seperti ini ya. Nah, itu artinya berbanding lurus ya. Kemudian juga tekanan hidrostatis dia berbanding lurus dengan massa jenis fluida ya. Dalam hal ini rho ya. Rho fluida ya. Rho fluida. Nah, massa jenis ini kan menunjukkan jenis benda ya. Sudah tadi kita bahas. Menunjukkan jenis benda ya. Ibaratnya air dan minyak gitu ya. Massa jenis air, wah hilang. Yang saya tulis hilang, oke. Nah ini aja. Jadi berbanding lurus dengan massa jenis ya. Jadi kan ini massa jenis ya. Nah, misalnya massa jenis air dan massa jenis air raksa ya. Sebuah benda ya kita jatuhkan ke dalam sebuah fluida, yang satu fluidanya air, yang satunya air raksa. Nah, air raksa di sini dia massa jenisnya lebih besar daripada air biasa. Sehingga nanti tekanan di kedalaman yang sama itu akan lebih besar ketika ada di air raksa jika dibandingkan di dalam air biasa gitu ya. Jadi massa jenis juga dia mempengaruhi mempengaruhi
tekanan hidrostatis ya. Tuh. Nah, kalau di sini ya, kalau di gambar ini ya, ini akan saya gambar ulang aja di sini ya. Tadi saya hilang ya. Oke, gini aja. Nah, jadi tekanan hidrostatis ya, itu dia berbanding lurus dengan kedalaman tadi ya, atau H. Kemudian juga tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis fluida atau rho. Kemudian tekanan hidrostatis itu juga berbanding lurus dengan percepatan gravitasi atau G gitu ya. Karena semakin kuat gaya gravitasi suatu planet, itu maka tekanan hidrostatisnya juga akan lebih besar ya. Misalnya dibandingkan Bumi dan Jupiter ya. Massa apa kalau dalam planet itu semakin besar ya, semakin besar planet itu gaya gravitasinya semakin besar ya. Jadi kan planet Jupiter itu sekian puluh kali lebih besar daripada planet Bumi. Maka gravitasi planet Jupiter itu puluhan kali lebih besar daripada percepatan gravitasi di Bumi, sehingga tekanan hidrostatis ya di Jupiter kalau misalnya dia ada laut gitu ya, itu akan lebih besar untuk kedalaman yang sama jika dibanding dengan Bumi yang percepatan gravitasinya hanya seperti yang kita rasakan ini gitu ya. Nah, rumusnya bagaimana ya? Rumusnya itu saya tuliskan dulu ya. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan PO ya, ditambah rho dikalikan G dikalikan dengan H. Nah, ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi misalnya saya punya ember gitu ya. Kemudian di embernya ini saya kasih air ya. Nah, ini ada air ya. Ada air ya, ini air gitu ya. Kemudian di dalam sini ada benda ya. Ini bendanya. Nah, ini kedalaman. Nah, benda ini berada di kedalaman H ya. Ini H. Kemudian air itu atau cairan ini ya, anggaplah ini air misalnya, memiliki massa jenis rho ya. Nah, lalu PO ini apa gitu ya? PO ini adalah tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer. Nah, ini adalah tekanan atmosfer ya. Kalau di atas permukaan laut ya atau tekanan normal ya, tekanan yang kita rasakan di ketinggian yang begini-begini saja ya, bukan di puncak Gunung Everest gitu ya. Itu 1 atm ya. Nah, 1 atm berapa pascal? Nah, itu nanti bisa dicek di tabel konversi yang bisa dicari di Google ya. Tapi kalau saya sarankan biar lebih meyakinkan itu silakan cek di buku yang tadi akan saya sebarkan ya. Nah, jadi ini adalah
tekanan total ya yang dirasakan oleh benda ini ya, yang dirasakan oleh benda ini. Jadi benda ini ya, ini saya gambar aja, saya beri keterangan. Benda ini merasakan tekanan hidrostatis ya. Nah, kata-kata hidro ini kan hidro gini ya. Nah, hidro itu kan biasanya berhubungan dengan cairan gitu ya. Ada merek cairan namanya hidro apa gitu ya. Nah, itu kan hidro itu hidro ya, cairan gitu ya. Nah, ini tekanan total. Kemudian PO ini adalah tekanan atmosfer. Kemudian rho ini adalah massa jenis massa jenis fluida ya. Kalau air ya berarti massa jenis air. Kalau minyak ya berarti massa jenis minyak gitu ya. Kalau G ini adalah percepatan gravitasi, sedangkan H ini adalah kedalaman. Nah, menghitung kedalaman itu bukan dari bawah ke sini ya. Nah, ini bukan ya. Tapi ngitungnya dari permukaan cairannya atau permukaan fluidanya. Jadi H. Berarti kalau benda ini turun ke sini, turun ke bawah, berarti H-nya kan dia semakin bertambah. Ya. Nah, berarti semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nanti ini akan saya share ya. Tanggal berapa nih? 2 Maret ya. Ini akan saya share nanti. Oke. Kita cek lagi masih ada apa ini. Oke, ini ada contoh soal gitu ya. Jadi contoh soalnya itu yang pertanyaan A ya. At what water depth is the pressure twice atmospheric pressure? Nah, ini pertanyaannya itu maksudnya pada kedalaman berapa ya tekanan yang dirasakan itu adalah 2 kali dari tekanan atmosfer. Kalau tekanan atmosfer yang kita rasakan kan 1. Itu kita ketika berada di kondisi seperti ini ya. Tapi kalau kita menyelam ke laut misalnya, nah pada kedalaman berapa kita itu bisa merasakan tekanan 2 atmosfer ya. Nah, saya nggak tahu ya tekanan 2 atmosfer itu sedalam apa, tapi nanti kita lihat ya berapa jawabannya. Kemudian yang nomor B, what is the pressure at the bottom of the 11 km deep Mariana Trench, the deepest point in the ocean? Nah, ini kalau yang nomor 2 itu kita ditanya berapa sih tekanan di dasar palung marijuana. Ini marijuana itu ganja ya. Ini palung Mariana. Palung Mariana. Jadi kalau kita punya kapal selam turun sampai 11 km di dasar laut, itu kira-kira berapa tekanannya. Nanti silahkan bisa dipelajari, tapi intinya ya, yang pertanyaan A tadi, kalau kita menyelam 10 meter, ya 10 meter dari permukaan laut, itu kita merasakan tekanan
2 atmosfer ya, 2 atmosfer. Jadi kalau kita tiap kali turun 10 meter itu tekanannya bertambah 1 gitu ya. Jadi di permukaan 1 turun 10 meter jadi 2, turun 20 meter jadi 2 dan seterusnya jadi 3 ya dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Silakan nanti diikuti caranya ini. Kemudian yang B ya, kalau kita turun ke 11 km di bawah permukaan laut, maka kita akan merasakan 110 megapascal ya. Ya, 110 megapascal ya. Mega itu berarti juta ya. Jadi 110 1 2 3 4 5 6 PA ya. 110 juta PA. Itu kira-kira berapa ya? 110 PA to ATM. Nah, ini ya. 110 megapascal itu sama dengan 1085 atmosfer. Artinya apa? Kita kan sekarang ada di tekanan 1 atmosfer. Ya, ini tekanan kita 1 atmosfer. Ketika kita menyelam sampai ke kedalaman 11 km di bawah permukaan laut, maka kita akan merasakan tekanan yang kita rasakan ini 1085 kali lebih besar. Jadi ibaratnya tangan kita, kepala kita, badan kita itu akan ditekan 1000 kali. Ya, 1000 kali lebih dari apa yang kita rasakan sekarang ini. Dan bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita menyelam sampai ke kedalaman itu. Bahkan untuk kapal selam pun juga harus didesain secara baik ya, supaya ketika sampai 11 km di bawah permukaan laut, dia tidak remuk gitu ya. Oke. Sebelum kita ke ini ya, kan kita sudah belajar apa itu tekanan, bagaimana mengukurnya. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya. Nah, sekarang kalau alat untuk mengukurnya apa? Nah, itu kita akan pelajari di bagian sini. Tapi silahkan kalau ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu sampai jam 8.10, itu berarti ya 25 menit lagi ya. Insya Allah bisa untuk mengcover yang sebelah ini. Dan untuk presensi ya, saya biasanya kalau di kelas yang masuk langsung, itu saya panggil satu-satu ya. Tapi kalau untuk yang sekarang, yang masih online ini, untuk presensi, nanti dalam bentuk catatan ya. Jadi mahasiswa mencatat maksimal dalam satu lembar, maksimal dalam satu halaman kertas A4 boleh, folio boleh ya. Kemudian nanti di-scan dan dikumpulkan ke psikologi ya. Nah, itu sebagai dasar untuk saya menilai. Untuk saya memasukkan ke presensi ya. Jadi mahasiswa itu membuat catatan, ketika catatannya benar di psikologi, maka itu akan menjadi bagian untuk presensi ya. Tapi nanti presensi yang menilai asisten saya ya. Jadi dan asisten kan tidak tahu mahasiswa seperti apa ya. Jadi tahunya kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Oke, saya anggap tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita ke materi ini ya, measuring pressure. Measuring itu artinya mengukur ya.
Pressure itu tekanan. Alatnya ini ya, ada 2 alatnya. Alatnya ada 2. Yang pertama namanya barometer ya, sebelah sini ya, barometer. Ini ya. Ya, barometer. Gambarnya itu seperti ini. Nanti saya jelaskan cara kerjanya. Yang kedua ada yang namanya ini ya, manometer. Ya, pertama barometer, kedua manometer. Ada pertanyaan dari Mas Bagus. Untuk yang belum KRS, apakah jika mengumpul catatan? Ya, silakan dikumpulkan catatannya terlebih dahulu. Karena kan saya melakukan presensinya di psikologi. Ya, melakukan presensinya di psikologi. Nah, kalau saya melakukan presensi di lembar presensi, nama yang KRS-an, nama yang belum KRS-an itu belum ada, jadi nggak bisa. Jadi ya tetap untuk melakukan mencatat KRS gitu ya. Nanti kalau ternyata Mas Bagus Prasetyo ini kan misalnya ikut kelas E, ya, tapi ternyata kok kelas E-nya sudah penuh gitu ya. Kemudian ketika di masa revisi KRS, saya lempar ke kelas F. Nanti ketika di kelas F itu kan berarti kan bikin psikologi baru lagi atau masuk di psikologi yang kelas F ya, bukan kelas E. Kan catatannya berarti hilang. Nah, itu nanti catatannya tetap di bawah ya, Pak. Tetap diamankan, foto-fotonya atau scan-scanannya tetap diamankan. Kemudian nanti laporan ke saya, Pak, saya kemarin sudah mengumpulkan di kelas E, tapi ternyata sekarang saya masuknya kelas F. Gitu ya. Nah, itu enggak, itu nanti bisa lah diatur ya. Kalau kuliahnya terserah ya, kuliahnya terserah mau di kelas E atau di kelas F, toh juga materinya sama. Metode presensinya juga sama, ya, tapi jangan sampai salah memasukkan pekerjaan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan, udah jelas ya, Mas Bagus ya. Nah, ini terkait merkuri meter ya. Oh, enggak, merkuri, barometer ya. Barometer yang diisi dengan cairan bernama merkuri. Nah, ini cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Cara kerjanya sangat sederhana sebenarnya. Dan saya juga heran kok ada orang kepikiran ini simpel tapi membantu banyak orang gitu loh. Jadi ini ada wadah gitu ya. Misalnya ada wadah, ya semacam piring atau apalah gitu ya. Dia bukan ember, kalau ember kan dia tinggi ya, dindingnya tinggi. Nah, kemudian di sini ada tabung kaca ya. Namanya apa ya? Bentuknya gini ya pokoknya ya, kaca gitu ya, dari kaca. Nah, ini di sini bolong. Di sini nggak bolong ya. Ini namanya apa ya? Dulu waktu praktikum biologi atau kimia waktu SMA, saya sering lupa namanya apa. Tabung kaca atau tabung apa gitu. Nah, itu kemudian diberi air raksa. Ya. Air raksa itu, nah bahasa Inggrisnya merkuri. Dan ini sebenarnya berbahaya untuk kulit. Ya, jadi kalau mau melakukan percobaan ini, harap safety-nya diperhatikan, karena kalau terkena tangan,
kemudian menyerap ke kulit, itu bisa kena kanker. Ya. Nah, ini juga ketika di kosmetik ya, skincare, itu silahkan dicek kalau ada merkurinya, lebih baik dihentikan ya untuk penggunaannya, karena nanti bisa membuat iritasi kulit, itu yang paling ringan, tapi kalau yang parahnya bisa kena kanker kulit. Ya. Nah, ini merkuri ini sering dipakai untuk melarutkan ya. Jadi skincare-nya mungkin jadinya bagus gitu ya. Larut ya. Tapi tidak bagus untuk kulit. Nah, kembali ke barometer, kemudian kita beri air raksa ya. Nah, ini air raksanya di sini. Nah, ini air raksa ya. Dan barometernya tidak diletakkan di moncong moncong tabungnya ini tidak sampai menyentuh ke dasar, tapi seperti diangkat ya. Nah, kemudian di lingkungan dari barometer ini kan ada udara ya. Udara punya tekanan udara ya. 1 atmosfer ini ya. Ini katakanlah barometer ini diletakkan di kondisi normal ya, tidak di Gunung Everest gitu enggak, tapi di atas permukaan laut ya, atau di pantai lah gitu ya. Nah, ini kan ada tekanan udara ya. Nah, tekanan udara itu kan dia menekan ya. Jadi dia menekan. Nah, dia menekan. Nah, kalau ada tekanan udara, dia mendorong cairan, pasti logikanya cairannya masuk kan, ya, air raksanya masuk ke dalam tabung ini ya. Nah, maka air raksanya dia akan masuk, kemudian dia akan mengisi mengisi tabung ini, gitu ya. Nah, dia ngisi di sini ya, ngisi ini air raksa ya. Jadi air raksanya dia masuk ke tabung ya. Nah, ini dibuat nah bagian sini dibuat vakum ya, vakum. Artinya memang ketika sebelum dibalik itu dibuat vakum, tidak ada udaranya. Kalau ada udaranya, ini nggak bisa masuk ya, karena ketekan oleh udara yang di sini. Tapi kalau ini dibuat vakum, maka kan dia air raksa ini akan masuk ke dalam tabung ini. Nah, yang menarik adalah ketika menggunakan air raksa, ketinggian ini ya dari permukaan air raksa ke permukaan air raksa yang ada di dalam ini adalah 760 mm ya. Jadi kalau misalnya benda ini diletakkan di sebuah tempat yang tekanan luarnya adalah 1 atmosfer atau tekanan normal ya. Ini PO-nya adalah atmosfernya adalah 1 atmosfer, 1 atm, maka pasti dia akan mengisi tabung ini sampai ke 760 mm. Itu pasti ya. Kalau misalnya benda ini dibawa ke tempat yang kurang dari 1 atmosfer, nanti dia akan turun ya, karena tekanannya kurang. Atau kalau misalnya diletakkan di yang lebih besar dari 1 atm, maka dia akan naik gitu ya. Sehingga ada kesimpulan yang dikatakan adalah sebagai berikut, 760 mm Hg ya. Hg itu adalah unsur ya, nama unsur dari air raksa ya. Hg itu adalah higrarium ya. Higrarium atau Hg. Nah, ini di tabel unsur ya. Silahkan cek Hg. 760 mm Hg sama dengan 1 atmosfer. Nah, ini menggunakan barometer ya. Ini alatnya sangat sederhana ya. Sangat sederhana tapi kok ya ada yang kepikiran gitu ya. Ini kita wajib berterima kasih ya. Entah dia lagi iseng atau emang dia menggunakan perhitungan, tapi yang jelas alat ini sangat sederhana dan membantu banyak orang gitu ya. Nah, apakah kita cek dulu apakah benar ya.
760 mm Hg itu APM. 1 ya, benar ya. 760 mm ke 1 atmosfer. Kalau misalnya kita iseng misalnya 800, misalnya tadi setelah kita cek kok ternyata yang mengisi ini sampai ke ketinggian 800 mm misalnya. Nah, berarti tekanan atmosfernya adalah 1,05. Atau kalau misalnya kita cek kalau 2 atmosfer kira-kira ketinggiannya berapa ya ini ya. Oh, 1520 ya. 1520 itu kan 2 kali dari 760 ya. 2 kali 760 mm Hg itu kan sama dengan 1520 ya. Mm Hg. Itu sama dengan 2 atmosfer dan seterusnya ya. Atau kalau misalnya mau setengah ya tinggal setengah aja. Nah, kalau ini koma ya. Nah, kalau setengah atmosfer ya berarti 760 dibagi 2 gitu ya. Jadi ketinggian menggunakan air raksa ini bisa jadi ngecek tekanan di luar itu berapa. Gitu ya. Itu untuk barometer. Nah, kemudian ada lagi namanya manometer ya. Manometer. Jadi prinsip kerja manometer itu gimana? Ini ya, udah selesai ya untuk yang ini. Nah, kalau manometer tuh kayak gini ya. Nah, ini juga nggak tahu nih orang iseng atau orang gimana. Ini simple tapi membantu banyak orang juga gitu ya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya itu kayak gini ya. Ya, ini mohon maaf kalau gambarnya jelek ya. Jelek sih gambarnya, bentar ya. Saya pakai gambar ini aja. Oke. Nah, nah, jadi ketika ini fluid under pressure, jadi maksudnya ini adalah sebuah benda ya, sebuah ruangan, isinya adalah gas, gitu ya. Isinya adalah gas. Bisa juga diibaratkan ban mobil misalnya, atau ban motor. Ya, ini ada isinya ada gas, ya. Dia punya tekanan ya. Kalau di buku ini disebutnya tekanannya apa ini? Nggak ada P apa gitu ya. Berarti P gas gitu ya. P gas. Nah, kemudian di sini ada fluida ya. Ada cairan juga ya. Nah, kalau ini dia bisa air raksa atau air biasa. Atau apapun, yang penting dia dalam bentuk cairan ya, dalam bentuk cairan. Nah, ini kan warnanya beda ya. Kalau yang sebelah sini itu warnanya dia merah apa ini? Muda ya. Ungunya muda, sementara yang ini ungunya lebih tua. Nah, ketika ada tekanan di sini ya, dan ternyata tekanan yang ada di
ban ini, kita ibaratkan ini ban gitu ya. Dia lebih besar daripada tekanan atmosfer ya. Ini tekanan atmosfer ya, PO. Ya. Berarti P gas lebih besar daripada P atmosfer ya, atau PO lah ya. Nanti kadang-kadang jangan bingung kalau di buku ada yang nulisnya PATM, itu artinya P atmosfer. Kalau di buku yang kita pakai itu PO ya. Ini sama saja. Yang penting kita pahami. Kalau di buku pakainya PO, dia akan pakai PO terus untuk tekanan atmosfer. Kalau ATM ya dia pakai ATM terus untuk tekanan atmosfer. Nah, jadi kalau gini kan apa ya? Secara logika yang ada di dalam ban ini tekanannya lebih besar daripada yang ada di tekanan atmosfer. Nah, sehingga cairan yang warna tua ini dia terdesak ya. Ini kan kedorong gitu ya, kedorong gitu ya. Kedorong ya, terdesak gitu ya. Sehingga logikanya ya tekanan gas yang ada di dalam sini lebih besar daripada tekanan gas yang ada di sebelah kanan ini. Nah, selisihnya berapa gitu ya? Kan ini lebih P gas lebih besar daripada tekanan atmosfer. Nah, tapi kan kita mau tahu tekanannya itu lebih besar seberapa sih selisihnya. Nah, selisihnya menggunakan ini ya. Nah, jadi di sini pakai tekanan hidrostatis ya. Jadi pH sama dengan rho GH ya. Rho-nya adalah rho cairan ini ya. Ini rho-nya ini ya. Rho-nya cairan yang warna lebih tua ini. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi, sedangkan yang H ini adalah ketinggian ya. Ketinggian daripada perbedaannya ini ya. Jadi kan ini kan terdesak sampai titik ini. Sehingga dia muncul ya, muncul sampai ke titik sampai setinggi ini. Nah, ini adalah perbedaan tekanan ya. Perbedaan tekanan daripada tekanan gas dalam ban dan tekanan atmosfer. Nah, jadi kalau misalnya tekanan atmosfernya sama dengan 1 atm dan sudah ketemu ini hasilnya berapa, tinggal nanti ditambahkan. Oh, ternyata misalnya ini ketemunya misalnya ketemu 0,3 atm misalnya ya. Tapi ini biasanya ketemunya dalam bentuk Pascal ya. Jadi nanti Pascal diubah dulu ke atm. Oh, ternyata selisihnya dia lebih besar 0,3 ya. Berarti P gasnya berapa? Ya. Berarti P gasnya sama dengan 1 atm tambah 0,3. Berarti 1,3 atm. Oh, ternyata yang di sini lebih besar daripada yang di udara ya. Karena kalau tekanan ban itu pasti dia akan lebih besar daripada tekanan atmosfer. Kalau dia sama ya dia tidak akan mengembang ya. Dia hanya ya kempes. Ban kempes itu menandakan bahwa tekanan antara dalam ban dan luar ban itu sama ya. Dan apa juga buktinya kalau tekanan dalam ban itu lebih tinggi daripada tekanan luar, ketika kita buka katup ban itu kan udaranya keluar. Nah, udara itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, berarti kan tekanan dalam ban itu lebih besar daripada tekanan yang ada di luar ban, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk perjumpaan kita pada sesi pagi ini. Kita sampai ke manometer ya. Nanti ini saya akan beri PowerPoint dadakan ini ya. Saya kalau buat PowerPoint ya ketika mengajar. Gitu. Nanti yang ini juga saya berikan yang sudah ada coret-coretannya ini ke psikologi. Oke, baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri jam 8.10. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Mas Alfat.
Untuk pengumpulan catatannya maksimal jam berapa ya, Pak? Maksimal itu saya belum tahu maksimalnya kapan ya. Tapi saya set mengumpulkan kalau tidak mengumpulkan yang tepat waktu itu ya hari ini jam 11.59 malam. Itu tergolong tidak telat. Tapi kalau yang lebih dari itu silahkan masih boleh mengumpulkan sampai 1 minggu ke depan ya, sampai ke pertemuan selanjutnya, tapi nanti ada tulisannya late ya. Tapi kalau lebih dari itu sudah tidak bisa mengumpulkan. Ya. Nah, kalau mau masih mengumpulkan lebih dari itu, silakan WA saya dan sertakan alasannya apa. Kok sampai seminggu tidak mengumpulkan itu kenapa? Gitu ya. Itu Mas siapa Alfa tadi ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya silakan sebelum saya tutup ini. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk catatannya boleh di kertas HVS tidak, Pak? Nah, boleh, intinya 1 halaman, Mas. Jadi kertasnya ya sebenarnya bebas sih, Mas. Tapi jangan pakai kertas yang catatan kecil itu, Mas ya. Jadi minimal ya ukurannya A4 ya. Mau yang ada garisnya, mau yang tidak ada garisnya, silahkan. Tapi Oke, Pak. maksimal 1 halaman ya. Jadi jangan berhalaman-halaman. Ya gimana Oke, caranya Pak. lah. Bisa 1 halaman, mau tulisannya diperkecil atau gimana gitu. Dan harus ada nama, NIM, dan kelas. Nama, NIM, dan kelas, dan tanda tangan. Soalnya ya kemarin itu Mas, saya merasa aneh gitu. Ada mahasiswa yang dia mengumpulkan jawaban temannya. Itu kan jahat sekali. Itu. Silakan. Oke, saya anggap Terima nggak kasih, ada. Pak. Ya, saya anggap nggak ada. Mungkin sampai itu dulu pertemuan kita pada pekan ini. Saya akan lanjutkan ke yang kelas F ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau mau live.